Bab 15. Kepribadian unggul. Apa yang saya sampaikan di bab sebelumnya berlaku juga bagi para profesional dan karyawan dan juga orang-orang bisnis perniagaan. Entah Anda seorang dokter, guru, atau tokoh agama. Jika Anda bisa meningkatkan kehidupan orang lain dan membuat mereka merasakan hal itu, mereka akan tertarik ke arah Anda dan Anda akan menjadi kaya. Dokter yang mempertahankan gambar mental dirinya sebagai penyembuh hebat dan sukses, yang bekerja dengan keyakinan dan keteguhan hati untuk mewujudkan visinya, akan menjadikan dirinya sangat dekat dengan sumber penciptaan sehingga ia akan meraih keberhasilan fenomenal. Pasien akan berbondong-bondong mendatanginya. Para penyembuh akan mendapatkan manfaat besar dari pengetahuan yang disampaikan buku ini, tak peduli lulusan sekolah mana ia, karena prinsip-prinsip penyembuhan sama bagi semua orang. Semua akan mendapatkan hasil yang sama. Pribadi unggul di bidang kedokteran yang mempertahankan gambar mental tentang keberhasilan dirinya dan mematuhi prinsip keyakinan, keteguhan hati, dan rasa syukur akan mampu menangani dengan baik kasus-kasus yang dihadapinya. Di bidang agama, dunia membutuhkan pengkhotbahan. Pengkhotbah yang bisa mengajari umatnya tentang bagaimana cara mewujudkan hidup berkelimpahan. Ia yang benar-benar menguasai ilmu menjadi kaya, ilmu menjadi sehat, ilmu menjadi jenius, dan bisa menyampaikannya secara rinci di atas mimbar. Tidak akan pernah kekurangan jemaah. Inilah khotbah yang perlu disampaikan untuk meraih peningkatan hidup, dan orang-orang akan mendengarkan dengan riang dan akan memberikan dukungan kepada orang yang menyampaikannya kepada mereka. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemeragaan ilmu kehidupan dari atas mimbar. Kita menginginkan pengkhotbah yang tidak hanya fasih menyampaikan bagaimana caranya, tetapi yang bisa menunjukkan bagaimana ia meraih apa yang ia inginkan. Kita memerlukan pengkhotbah kaya, sehat, cerdas, dan penuh kasih, yang akan mengajari kita bagaimana ia meraih semua itu. Dan jika ia benar seperti itu, ia akan mendapatkan banyak pengikut setia. Begitupun dengan guru yang mampu mengilhami murid-muridnya dengan keyakinan dan keteguhan hati tentang kehidupan yang terus meningkat. Ia tidak akan pernah menganggur. Dan setiap guru yang memiliki keyakinan dan keteguhan hati niscaya akan bisa memberikan hal yang sama kepada murid-muridnya. Ia pasti memberikan ilmu tersebut karena itu bagian dari dirinya dan kehidupan yang ia jalani. Apa yang berlaku bagi dokter, agamawan, dan guru ini berlaku juga bagi pengacara, dokter gigi, agen real estate, agen asuransi, singkatnya, bagi semua orang. Perpaduan pemikiran dan tindakan yang sudah saya gambarkan tidak mungkin keliru. Setiap orang yang mengikuti instruksi-instruksi ini secara teguh, gigih, dan persis tentu akan sukses. Hukum peningkatan hidup sama pastinya dengan hukum gravitasi. Menjadi kaya adalah ilmu eksakta. Orang gajian akan mendapati bahwa ilmu ini berlaku juga baginya sebagaimana pada orang-orang lain. Jangan merasa Anda tak punya kesempatan kaya karena Anda bekerja di tempat yang tidak memberikan peluang untuk berkembang dan Anda hanya mendapatkan gaji kecil. Ciptakan gambar mental yang jelas dan jernih tentang apa yang Anda inginkan dan lakukan dengan keyakinan dan keteguhan hati. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan setiap hari dan kerjakan setiap jenis pekerjaan dan sikap orang sukses. Beri kekuatan sukses dan keteguhan hati dan keteguhan hati untuk kaya pada apapun yang Anda kerjakan. Namun jangan melulu bekerja dengan pikiran untuk menyenangkan bos Anda dengan harapan bahwa ia akan memperhatikan Anda dan menaikkan gaji Anda. Tidak mungkin bos Anda akan melakukan itu. Orang yang sekedar karyawan baik yang mengisi tempatnya dengan kecakapan tertinggi dan puas dengan itu akan menjadi orang yang berharga bagi bosnya, namun bukan kepentingan si bos untuk menaikkan posisinya. Ia lebih bermanfaat di tempatnya sekarang. Untuk mendapatkan peningkatan ada hal yang lain yang perlu dilakukan selain sekedar
bermanfaat di tempat yang sekarang. Orang yang akan mendapatkan peningkatan adalah mereka yang terlalu besar bagi tempatnya sekarang dan tahu pasti apa yang ia inginkan. Ia adalah orang yang tahu bahwa ia bisa menjadi sebagaimana yang ia inginkan dan gigih untuk menjadi apa yang ia inginkan. Jangan berupaya memberi lebih di tempat Anda sekarang dengan pikiran Anda menyenangkan bos. Lakukan itu dengan pikiran untuk meningkatkan diri sendiri. Pertahankan pemikiran tentang peningkatan diri itu dengan keyakinan dan keteguhan hati selama jam kerja, sesuai jam kerja, dan sebelum jam kerja. Pertahankan begitu rupa sehingga tiap orang yang berhubungan dengan Anda, entah itu mandor, sesama karyawan, atau teman yang main Anda, akan merasakan pancaran keteguhan hati Anda. Dengan begitu setiap orang akan merasakan peningkatan diri Anda. Orang-orang akan tertarik pada Anda, dan jika tidak ada peluang naik di posisi Anda sekarang, Anda akan secepatnya melihat peluang untuk mendapatkan pekerjaan lain. Ada kekuatan besar yang bekerja mengikuti hukum alam dan tidak pernah gagal menyediakan peluang bagi pribadi-pribadi unggul. Tuhan niscaya mendukung Anda. Jika Anda bertindak dalam cara tertentu, ia harus melakukan itu untuk mendukung dirinya sendiri. Tak ada satupun di lingkungan Anda atau di lingkungan kerja Anda yang bisa menghalangi Anda. Jika Anda tidak bisa menjadi kaya dengan bekerja di pabrik baja, Anda bisa menjadi kaya di bidang pertanian. Dan jika Anda mulai bertindak dengan cara tertentu, Anda pasti akan keluar dari cengkeraman pabrik baja dan mendapatkan lahan pertanian atau tempat lain manapun yang Anda inginkan. Jika beberapa ribu karyawannya bertindak dengan cara tertentu, situasi pabrik baja itu akan segera memburuk. Ia harus menawarkan kepada para pekerjanya peluang yang lebih besar atau mereka akan kabur. Tak seorang pun bisa dipaksa terus bertahan di sebuah pabrik. Pabrik itu bisa membuat orang-orangnya bertahan dalam kondisi tanpa harapan selama orang-orang itu abai pada ilmu menjadi kaya atau malas mempraktekannya. Lakukan cara berpikir dan bertindak ini. Keyakinan dan keteguhan hati Anda akan mempercepat Anda melihat peluang untuk memperbaiki nasib Anda. Berbagai peluang akan cepat datang. Kekuatan besar yang ada di dalam semua makhluk dan ada di dalam diri Anda akan membawa peluang-peluang itu ke hadapan Anda. Jangan menunggu sampai datang peluang untuk menjadi sebagaimana yang Anda inginkan. Jika ada kesempatan untuk menjadi lebih baik dan Anda condong ke arah itu, ambil. Ia akan menjadi langkah pertama Anda untuk mendapatkan peluang lebih besar. Tak ada cerita bahwa orang yang teguh mempertahankan jalan peningkatan hidupnya akan mengalami kekurangan peluang. Hukum alam akan menopang dirinya dan memuluskan jalannya, dan ia pasti kaya jika melakukan tindakan-tindakannya dalam cara tertentu. Maka semua orang gajian haruslah membaca buku ini secara cermat dan menjalankan semua instruksinya. Ia tak mungkin gagal. Bab 16. Beberapa peringatan dan kesimpulan. Banyak orang akan mengejek gagasan tentang ilmu pasti sains untuk menjadi kaya, meyakini pendapat bahwa persediaan kekayaan itu terbatas. Mereka akan bersikeras bahwa lembaga-lembaga sosial dan pemerintahan harus diubah lebih dulu agar sebanyak mungkin warganya bisa mendapatkan kesempatan. Tapi ini tak benar. Benar bahwa pemerintah membuat sejumlah besar warganya tetap miskin. Tetapi ini karena kebanyakan orang tidak berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Jika orang-orang mulai menerapkan apa yang disarankan buku ini, tak mungkin pemerintah dan sistem industri bisa mencegah mereka. Seluruh sistem harus diperbarui untuk mengakomodasi gerak maju masyarakat. Jika orang-orang meningkatkan pemikirannya, memiliki keyakinan bahwa mereka bisa kaya dan berteguh hati untuk menjadi kaya, tidak ada yang bisa menahan mereka terus bergulat dalam kemiskinan. Setiap individu bisa bertindak dengan cara tertentu kapan saja di bawah pemerintahan siapa saja dan menjadikan dirinya kaya. Dan ketika ada banyak orang melakukan itu di bawah pemerintahan siapapun, mereka akan mendorong pembaruan sistem yang akan membuka jalan bagi orang-orang lain. Makin banyak orang menjadi kaya melalui persaingan, akan makin buruk akibatnya bagi yang lain. Sebaliknya, makin banyak orang menjadi kaya dengan cara kreatif, maka makin baik hal itu bagi orang-orang lain.
Keselamatan ekonomi masyarakat hanya bisa dicapai dengan mendorong banyak orang yang mempraktekkan metode ilmiah yang disampaikan oleh buku ini. Orang-orang ini akan menunjukkan kepada yang lain jalan menjadi kaya dan mengilhami mereka untuk memiliki hasrat meningkatkan hidup, memperkuat keyakinan bahwa hal tersebut bisa dicapai, dan meneguhkan hati untuk mendapatkannya. Sekarang cukuplah bagi kita untuk memahami bahwa tak ada satu pemerintahan, apapun sistem yang dijalankannya, yang bisa menggagalkan laju Anda menjadi kaya. Tatkala Anda memasuki tataran pemikiran kreatif, Anda akan berada di atas semua ini dan menjadi penduduk sebuah negeri lain. Sekarang, namun ingat bahwa Anda harus mempertahankan pemikiran Anda di tataran kreatif. Jangan pernah sedikit pun berpikir tentang terbatasnya persediaan atau menjerumuskan diri ke tataran kompetitif. Kapanpun Anda terpeleset ke pemikiran kuno tersebut, koreksi saat itu juga, sebab begitu Anda terperosok ke pemikiran kompetitif, Anda merusak kerjasama Anda dengan pikiran besar yang merupakan sumber penciptaan. Jangan buang waktu untuk memikirkan apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi keadaan darurat. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kerjakan sebaik-baiknya hari ini dengan sikap orang sukses, dan bukan pada situasi darurat yang akan datang nanti. Ada akan bisa mengatasinya kalau toh ia benar-benar tiba. Jangan menyibukkan diri berpikir bagaimana cara memecahkan masalah-masalah yang mungkin akan mengganggu bisnis Anda, kecuali Anda benar-benar tahu bagaimana cara mengubah kebiasaan demi menghindari hal itu. Entah sesulit apapun tampaknya suatu masalah di depan sana, ia akan menghilang jika Anda melangkah maju dengan cara tertentu, atau Anda akan menemukan jalan lain yang terbebas darinya. Tak ada satu situasi pun yang bisa mengalahkan orang yang berproses menjadi kaya melalui jalan sangat ilmiah ini. Setiap orang pasti menjadi kaya dengan jalan ini. Sepasti 2 kali 2 sama dengan 4. Jangan cemas memikirkan kemungkinan terjadinya masa-masa sulit, musibah, kekacauan, atau berbagai batu pesandungan. Ada banyak waktu untuk mengatasi semua itu jika mereka benar-benar datang, dan Anda akan mendapati bahwa setiap kesulitan membawa serta solusinya sendiri. Jadi mulut Anda jangan membicarakan diri Anda, urusan Anda, atau apapun lainnya dalam cara yang melemahkan diri sendiri. Jangan mengamini kemungkinan gagal atau membuat kesimpulan tentang kemungkinan gagal. Jangan membicarakan masa-masa sulit atau kondisi bisnis yang tak pasti. Masa sulit dan ketidakpastian bisnis hanya ada di tataran kompetitif, tidak bagi Anda. Anda mampu menciptakan apa yang Anda inginkan, dan Anda bebas dari ketakutan. Saat orang lain berada di masa sulit dan menghadapi situasi bisnis yang buruk, Anda akan menemukan peluang terbesar Anda. Latih diri Anda untuk memikirkan dan memandang dunia sebagai sesuatu yang sedang menjadi, yang terus tumbuh, dan lihatlah apa yang tampak buruk sebagai sesuatu yang belum berkembang. Bicaralah hanya tentang peningkatan. Jika sebaliknya Anda akan mengingkari keyakinan, dan mengingkari keyakinan berarti Anda kehilangan keyakinan. Jangan pernah merasa kecewa. Anda mungkin berharap memiliki hal tertentu pada waktu tertentu dan tidak mendapatkannya pada waktu itu. Karenanya di mata Anda hal ini tampak sebagai kegagalan. Jika keyakinan Anda kuat, Anda akan mendapati bahwa kegagalan ini hanyalah tampaknya. Terus lakukan cara tertentu. Jika Anda tidak mendapatkan hal itu, Anda akan menerima hal lain yang lebih baik, sehingga Anda akan melihat bahwa apa yang semua tampak oleh Anda sebagai kegagalan sebenarnya adalah keberhasilan besar. Seorang pembelajar ilmu ini mulai memberdayakan pikirannya untuk membangun usaha yang tampaknya sangat menjanjikan pada waktu itu, dan ia menciptakan gambar mental dalam beberapa minggu untuk usahanya. Ketika datang masa sulit, ia gagal dalam cara yang sama sekali diam untuk menjegalnya. Ia gagal dalam cara yang sama sekali tak terjelaskan. Sepertinya ada kekuatan tak tampak yang bekerja diam-diam untuk menjegalnya. Ia tidak kecewa, sebaliknya ia justru bersyukur kepada Tuhan bahwa keinginannya ditolak, dan ia terus melangkah dengan rasa syukurnya.
Dalam beberapa minggu peluang yang lebih baik datang padanya sehingga ia bisa menerimanya tanpa perlu melakukan kesalahan sebagaimana yang ia lakukan di usaha pertama. Dan ia paham bahwa pikiran besar yang maha mengetahui telah menjaganya agar tidak kehilangan sesuatu yang lebih besar dengan cara memberinya kerugian kecil. Inilah cara setiap hal tampak sebagai gagalan membantu Anda, dan itu hanya mungkin terjadi jika Anda mempertahankan keyakinan, menjaga keteguhan hati, memiliki rasa syukur, dan mengerjakan setiap hari apa yang bisa Anda kerjakan sebaik-baiknya dengan sikap orang sukses.